Selamat datang di channel Meja Guruku. Nah, ini adalah lanjutan video dari video kami yang sebelumnya, yaitu ini. Ya. Oke, selanjutnya kita ke tab tugas kelas. Tugas kelas kita satu-satu ya, kita cek satu-satu, kita praktekkan satu-satu. Yang pertama ada tugas. Kita klik tugas. Nah, jadi enaknya menggunakan Google Classroom ini adalah kalau baru pertama kali menggunakan ini akan dituntun atau bisa dituntun oleh Google langsung. Jadi ini menambahkan atau membuat materi dalam tugas Anda, tambahkan atau buat dokumen, slide atau formulir, lalu bisa di OK. Nah, di sini ada judul, ini bisa, jadi ini adalah tugas yang digunakan untuk atau tugas untuk anak-anak ya. Jadi misalnya ini diklik tugas 1, tunjuk. Ini itu adalah petunjuknya. Lalu yang bawahnya ini yang pertama ada tambahkan. Ini artinya adalah tambahkan. Ada Google Drive, ada link, file, dan ada YouTube. Kita bahas satu-satu. Kalau Google Drive berarti dia akan langsung membuka drive. Jadi membuka drive dari email yang sudah diinputkan tadi, yang sudah masuk ini. Atau bisa juga link ini artinya bisa menambahkan link dari website manapun untuk bisa dipelajari siswa. Lalu juga bisa menambahkan file dari komputer. Ini adalah file dari komputer yang diambil dari file komputernya masing-masing. Lalu ada juga YouTube. YouTube ini berarti ada URL atau ada sebuah video yang bisa ditonton oleh siswa, lalu tugasnya mungkin nanti di situ. Ada juga buat ini berarti langsung ada dokumen, ada slide, spreadsheet, gambar atau formulir. Jadi semuanya ini adalah platform yang dipakai oleh Google. Kita langsung coba saja, kita kasih file misal yang mau dipelajari adalah, terserah saja ya, terserah. Oke, di-upload. Oh, terlalu besar. Oke, di-upload. Oke, sudah. Lalu nanti akan ada tulisannya setelan berbagi. Jadi kalau dibuat semua siswa dapat melihat satu file yang sama, ini berarti semua siswa hanya bisa melihat. Jadi kalau siswa dapat melihat file, artinya dia hanya bisa melihat filenya saja. Atau kita bisa memilih siswa dapat mengedit file, artinya siswa tersebut bisa mengedit atau bisa mengganti isi dari file yang sudah diupload, atau buat salinan untuk setiap file. Jadi setiap siswa akan punya salinan yang berbeda. Seperti itu. Jadi siswa dapat melihat file itu saja ya. Nah di ini di sebelah kanan ada poin. Poin ini bisa juga tidak dinilai, tapi misalnya kita buat poinnya adalah 100. Tenggat artinya adalah tenggat waktu dari tugas ini digunakan. Kasih batas waktu, misalnya kita kasih jam waktu, juga opsional, tapi topiknya adalah
misalnya tidak usah juga tidak apa-apa. Lalu kita klik tugaskan. Nah, otomatis ini adalah tugas yang digunakan untuk siswa-siswi yang sudah masuk di kelas tersebut, di kelas ini. Selanjutnya kita akan memberikan misalnya setelah tugas misalnya kita buat materi. Misalnya materi ini apa? Materi ini hanyalah sebuah postingan atau sebuah postingan dari guru, bisa berupa file, bisa berupa deskripsi, tapi biasanya file ya, karena kan ini materi yang isinya adalah tentang materi dari bab yang sedang dipelajari. Jadi ada judulnya, jadi misalnya judul di misalnya ditambahkan filenya juga bisa lewat seperti tadi ya. Jadi kita nggak usah saja jadi tidak ada topiknya. Jadi kalau ini hanyalah materi saja, jadi untuk materi. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, misalnya pertanyaan ini juga adalah pertanyaan. Jadi jadi ini adalah sebuah pertanyaan. Misalnya ada sebuah seperti ini misalnya. Jadi guru melemparkan satu buah pertanyaan, bisa jawaban singkat, bisa pilihan ganda, tergantung. Kita buat jawaban singkat misalnya saja ya. Pertanyaan misalnya tadi ditanyakan, tenggat waktunya bisa kita buat atau kita bisa tidak buat saja, tergantung orangnya. Nah, di sini ada dua checkbox. Ada checkbox ini adalah yang pertama, ada siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Artinya siswa A misalnya melemparkan sebuah jawaban dari pertanyaan kita, lalu ada siswa lain yang mengkomentari atau memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa A tadi. Misalnya siswa B itu memberikan sebuah tanggapan siswa A seperti ini. Lalu kalau dicentang dia bisa, kalau tidak berarti jawaban dari siswa tidak bisa dikomentari atau dikasih tanggapan. Misalnya siswa dapat mengedit jawaban, artinya siswa dapat mengedit jawabannya atau mengubah jawabannya dari jawaban yang sudah dilemparkan kepada pertanyaan ini. Ini kita juga klik. Sekarang kita tanyakan. Nah, itu. Jadi ada itu. Sekarang yang selanjutnya kita akan membahas poin yang sangat penting. Ini adalah tugas kuis. Nah, tugas kuis ini mungkin kalau di jenjang SMP SMA mungkin namanya adalah ulangan gitu ya. Jadi dia membuat sebuah kuis. Nah, jadi misalnya kita ini adalah kasih ulangan harian 1. Ulangan 1. Oke, kita klik di sini, nanti dia akan langsung membuka blank kuisnya. Jadi dia akan langsung diarahkan ke Google Form. Nah, nanti kita akan bahas sendiri, jadi satu video untuk membahas tentang Google Form ini lebih mendalam. Karena kalau kita membuat blank quiz atau kita membuat ulangan itu di Google Classroom, artinya yang bisa menjawab pertanyaan di sini hanyalah anak-anak yang sudah masuk di kelas tersebut. Tapi kalau kita membuatnya langsung di Google Form, itu bisa saja kita
membuat tugas itu untuk siapapun atau siapapun yang diberikan akses atau yang diberikan link dari kuis ini untuk menjawab soal ulangannya. Nah, misal kita bahas sedikit saja di sini. Blank quiz misalnya adalah ulangan 1. Dengan tepat. Oke, di sini ada pertanyaannya. Nah, ini adalah tempat untuk kita menaruh pertanyaan. Lalu misalnya kita tulis lalu kita bisa memberikan cara menjawab ini bisa sebagai pilihan ganda atau multiple choice, bisa juga artinya hanya ada satu jawaban benar dari option yang ditetapkan. Lalu ada juga kotak centang, artinya ada kemungkinan lebih dari satu, bisa dua, bisa semua, atau bahkan tidak ada jawaban yang benar, atau bisa drop down. Drop down berarti dia sebetulnya adalah seperti ini. Kita kalau kuis biasanya dia lebih condong untuk pilihan ganda. Kita coba pilihan ganda ya. Oke, ini oke, untuk menambahkan jawabannya kita bisa enter. Enter lagi. Misalnya oke. Oke, jadi sebuah pertanyaan ini misalnya kita bisa ini, jadi dalam sebuah pertanyaan pasti ada satu jawaban benar atau bisa kita sebut adalah kunci jawaban. Kita bisa klik di sini kunci jawaban, lalu kita klik jawaban mana yang benar. Lalu kita bisa memberikan berapa poin untuk soal ini. Jadi berapa nilai yang akan diberikan untuk soal ini. Misalnya kita buat 5. Oke, jadi kalau kita ingin memberikan sebuah cara atau bahwa pertanyaan ini wajib diisi, kita bisa menggunakan ini. Kalau pertanyaan ini tidak wajib diisi, artinya bisa dikosongi, kita bisa menggambarkan ke sini. Lalu kita buat lagi pertanyaan berikutnya, misalnya sama ya. Misalnya hanya ada 4, misalnya kita kunci jawaban.
Oke, jadi selesai. Oke, sudah. Misalnya kita buat 2 saja dulu pertanyaannya sebagai contoh. Jangan lupa ya tadi kasih poin ya. Oke, lalu kalau sudah kita bisa kirim. Bentar. Oke, di sini kita jadi sudah sampai sini. Lalu kita bisa memberikan tenggat waktu seperti tadi. Jadi kapan deadline dari pengumpulan atau pengerjaan dari Google Form atau dari ulangan hari ini. Kalau sudah kita tugaskan. Menugaskan. Oke, tara, jadi sudah ada ulangan. Jadi kalau seperti ini kita tinggal memberitahu siswa bahwa akan ada ulangan. Jadi dia bisa dikerjakan pada saat ini juga. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Untuk nanti kalau ada yang perlu dijelaskan lagi, kita akan membuat video selanjutnya, atau kita juga ada mungkin kita bisa bahas platform-platform untuk membuat ulangan atau membuat pembelajaran daring di aplikasi lain. Kita akan bahas di video kami selanjutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisi, jangan kemana-mana. Jika memang sangat tidak diperlukan, bye.